Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim nabiyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa jami' ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya para bunda, sehat? Alhamdulillah. Di dalam sumpah-sumpah Allah yang lain di dalam Al-Quran, Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Ada orang yang lalai di waktu fajarnya. Diingatkan setelah waktu fajar, wadduha, demi waktu duha. Ada yang lalai di waktu duhanya, Allah ingatkan wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila terang benderang, cahaya nampak jelas. Ada yang lalai di waktu siangnya, Allah ingatkan wal asr, demi waktu asar. Kalau di waktu asar ini masih lalai, nanti ingat, sebentar lagi matahari akan terbenam. Perjalanan hidup manusia wal fajri, di waktu fajar, itu waktu yang berkah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kalau kita tahu waktu fajar itu waktu yang berkah, maka segera bangkit di waktu itu, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa keberkahan yang kita dapatkan di waktu fajar? Apa? Raq'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau bunda salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah subuh, kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dibandingkan dunia ini dan seisi-isinya. Itu kalau kita mau lakukan, kalau kita faham urgensinya, pentingnya dan berkahnya waktu itu. Makanya kemudian saya sering mengingatkan bunda, boleh enggak para muslimah salat berjamaah di masjid di waktu subuhnya? Boleh. Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalau ada di antara muslimah yang ingin datang ke masjid untuk ibadah, enggak boleh dilarang. Silahkan. Tapi yang paling utama itu adalah kaum laki-laki. Laki-laki yang saleh itu salatnya di masjid. Berarti kalau ada laki-laki yang salatnya di rumah, laki-laki yang saleh. Kalau yang soleh itu salatnya di masjid. Jadi jangan sampai, mohon maaf di bunda, suaminya soleha. Ya, jangan sampai suaminya soleha. Karena enggak mau suami jadi soleha, dia harus menjadi soleh. Bangunkan, Pak. Siap. Insya Allah. Apalagi ini jamaah majelis, ya, As-Saffah Al-Humairah, Masya Allah. Ini saya yakin bahwa para suami-suami bunda itu solatnya di masjid. Amin. Alhamdulillah. Karena itu keberkahan bunda. Itu keberkahan. Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Waktu fajar itu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, suami itu keluar dari rumah ke masjid, didoakan oleh malaikat. Mohon maaf, yang tadinya mungkin di hari itu
suami ketika akan berangkat kerja, Allahu alam kita nggak tahu. Mungkin akan ada musibah. Baik musibah terhadap fisiknya atau musibah terhadap agamanya. Paham maksud saya? Musibah fisik mungkin di jalan ada kecelakaan. Musibah agama nggak tahu. Di kantor sekretarisnya tiba-tiba godain. Mau? Hah? Oh, kenapa? Itu makanya bunda, agar suami senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, paksa dia sholat di masjid. Setuju? Siap? Wah, ini habis pengajian, ini kok berubah pada bunda-bunda. Kok galak banget sama suami? Boleh galak dalam agama. Boleh galak. Pak, bangun sholat subuh. Ya, masih belum bangun. Bangun. Kata Nabi, Allah akan merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya untuk ibadah kepada Allah.